Sepertinya nggak boleh. Cek, tes, masuk, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis sa'ah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Ma ba'du, ikhwatil asatidah, ikhwatil talabah, arsyadani wa arsyadakumullah ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dapat lanjutkan kajian kita, bacaan kita terhadap kitab Adabul Alim wal Muta'allim li hadrati Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Wa fi hadhihi al-lailah nadkhul wa nastamir wa nakhtu ila al-bab ats-tsamin ba'da an intahayna min al-bab as-sabi'. Faqad qara'na arba'ata asyara adaban lil alim ma'a talamidatihi wal an naqra' fil adab ma'al kutubil lati hiya alatul ilmi wa ma yata'allaqu bi tahsiliha wa wad'iha wa kitabatiha. Naam, naqra' qala al muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi wa li masyayikhi masyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-babus tsamin, bab yang ke-8, bab yang terakhir dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Fil adab, adab-adab di sini tidak disebutkan apakah alim atau muta'alim, artinya baik alim atau muta'alim, adab-adab ini berlaku. Ma'al kutub, bersama dengan kitab, allati yang mana hiya kitab-kitab itu adalah alatul ilmi, alat ilmu. Wa ma yata'allaqu bi tahsiliha, yang berkenaan dengan cara mendapatkannya, memperolehnya. Wa wad'iha, meletakkan kitab. Wa kitabatiha, dan menulisnya. Wa fihi khamsatu anwa'in minal adab, ada 5 adab terkait dengan kitab. Al-awwalu, yang pertama, yang bagi li talibil ilmi, seyogianya seorang penuntut ilmu ayya'taniya bi tahsilil kutub, memperhatikan untuk berusaha mendapatkan, memiliki, meraih kitab-kitab al-muhtaji ilaiha, yang dibutuhkan. Bima amkanahu, semampu mungkin, berusaha untuk memiliki kitab semampu mungkin, menghadirkan kitab untuk dipakai belajar semampu mungkin. Bisyiroin, dengan membeli kalau punya uang atau punya backup. Wa illa, kalau tidak bisa beli, fa ijarotun, maka sewa. Hari ini kayaknya sih tidak ada tempat nyewa kitab. Au ariyatun, atau minjem. Beli, nggak bisa beli, nyewa, nggak bisa nyewa, pinjem. Kenapa? Li'annaha, karena kitab itu alatun fi tahsilil ilmi, adalah alat untuk mendapatkan ilmu. Alat untuk mendapatkan ilmu. Nah, gimana mau dapat ilmu kalau kitabnya aja tidak ada, kan gitu. Wala yaj'alu tahsilaha, jangan atau seyogianya tidak menjadikan, memperoleh atau mendapatkan kitab-kitab, wa kasrataha, dan memperbanyak kitab, mengkoleksi kitab, haddahu minal ilmi, dijadikan sebagai bagian utama dari ilmu.
Karena esensi ilmu itu bukan punya atau tidak punya kitab, punya koleksi atau tidak punya koleksi. Wa jam'aha, dan mengkoleksinya, nasibahu minal fahmi, dianggap sebagai bagian dari pemahaman dia terhadap ilmu. Kama yaf'aluhu, sebagaimana yang dilakukan katsirun min talabati hadzal zaman, oleh banyak para penuntut ilmu di masa ini. Wa ma ahsanu qauli ba'dihim, betapa baik perkataan sebagian salaf, sebagian mereka, idza lam takun hafidhun wa'iyan, kalau kamu itu belum hafal, wa'iyan belum paham terhadap ilmu yang dimaksud, fajam'u kalil kutubi la yanfa, maka koleksi kitabmu itu tidak bermanfaat. Kitabnya satu lemari lengkap, fikih lengkap, akidah lengkap, nahwu lengkap, sorof lengkap, akhlak lengkap. Tapi kalau lam takun hafidun wa'iyan, kalau belum hafal, belum paham, ya layang fa kitabnya. Atantiku bil jahli fi majlisin, akankah kamu mengutarakan, menyampaikan, mengucapkan kebodohan dalam majlis. Wa ilmuka fil baiti mustauda'u, sedangkan ilmumu tertitipkan atau tertinggal di rumah atau di almari, kan gitu. Ya bagus punya kitab, bagus punya koleksi kitab, tapi seyogianya dibarengi dengan berusaha menghafalkan dan faham. Wa idza amkana tahsiluha bisyira'in, kalau memungkinkan untuk mendapatkan kitab dengan membeli, lam yashtagil binuskhiha atau binaskhiha, maka jangan atau seyogianya tidak menyibukkan diri dengan mencatat. Kalau dulu para ulama dulu kan nggak punya kitab, pinjam punya temennya, kemudian disalin manual, kitabnya ada berapa lembar ya disalin manual. Nah kalau udah beli tidak perlu disalin. Kalau hari ini ya sudah punya, ndak usah foto kopi, kan gitu. Wala yang bagi, tidak seyogianya ayyashtagila bidawamin naskhi, menyibukkan diri dengan selalu atau senantiasa mencatat, illa kecuali fima yata'adzaru tahsiluhu, yang memang dia berudzur tidak mampu untuk mendapatkan kitab tersebut. Li'adami thamanihi, mungkin karena tidak punya dana, mau beli kitabnya kok mahal, ya toh? Biasanya kalau mau beli buku, beli kitab itu terasa mahal sekali. 75.000, 80.000 terasa mahal sekali. Tapi coba kalau mampir ke kafe, mampir ke rumah makan, jajan 75.000, 2 kali jajan habis ya biasa aja. Kan itu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang tersebut masih mementingkan perut daripada otak, daripada akal, kan gitu. Au ujrotis tinsakhihi, atau tidak punya dana untuk memberi upah penyalinan kitab tersebut. Wala yahtammu bil mubalaghati fi tahsinil khatti, jangan terlalu perhatian berlebihan kaitannya dengan memperbagus tulisan. Tulisan itu bisa diusahakan menjadi bagus. Tapi kalau sudah belajar, sudah berusaha membaguskan tulisan kok tidak bisa, ya sudah, terima takdir. Berarti memang dari sana tulisannya tidak bagus, ya sudah. Jangan terlalu menyibukkan diri dengan memperbagus tulisan. Ya boleh sambil belajar, boleh sambil memperbagus tulisan, boleh, tapi jangan sampai menyibukkan diri dengan hal tersebut. Wa innama yahtammu bitashihihi, seyogianya dia memperhatikan untuk membenarkan tulisan. Memperbagus dengan membenarkan beda ya. Kalau memperbagus itu
shotnya gimana caranya biar peluntengan gitu kan. Sinnya itu biar dibuat bagus sekali kan. Baknya itu dibuat sampai kayak sampan di pinggir pantai kan. Itu memperbagus. Tapi kalau membenarkan itu misalkan apa? Dakhilun. Tulisannya yang benar gimana itu? Dal, kha, ya, lam. Itu memperbenar. Kalau masih ditulis tanpa ya berarti masih salah. Aibun ditulis pakai alif. Nah, itu berarti masih salah. Aibun itu pakai ain. Aib kan gitu kan. Maghdub ditulisnya pakai dhad, tidak pakai dha, kan lain. Nah, itu membenarkan tulisan. Makanya kan dulu pernah kita minta para santri untuk menulis nama-namanya pakai bahasa Arab. Ternyata beberapa masih salah, menulis namanya sendiri. Wala yasta'iru kitaban ma'a imkani syira'ihi aw ijaratihi. Seyogianya tidak pinjem kalau mampu atau mampu nyewa. Kalau mampu beli ya beli, kalau mampu nyewa ya nyewa. Tidak usah pinjam. Asani yang kedua, yustahabbu, dianjurkan, i'aratul kitab, meminjamkan kitab, liman la dharara fiha, kepada orang yang dia tidak membahayakan kitab tersebut. Miman la dharara fiha, dari orang yang ya juga tidak mendatangkan madharat terhadap kitab. Kalau ada orang dia pinjam kitab mesti balik-balik ada halaman yang hilang atau ada yang sobek, nah, itu berarti nggak usah dipinjemi. Atau pinjam balik-balik mesti ada lembar-lembar yang bodol bahasa Indonesianya apa? Copot dari itunya, dari jilidannya. Nah, itu. Wayam bagi lil musta'iri, sekiannya bagi orang yang pinjam, ayashkura lil mu'iri dzalika, berterima kasih kepada orang yang meminjamkan kitab. Wala yutilu maqamahu indahu, tidak terlalu lama peminjam kitab. Min ghairi hajatin, tanpa ada keperluan. Dipinjam butuhnya 1 pekan, sudah selesai ya dikembalikan. Jangan disimpan terus dalam almari sampai ditagih. Salah siapa nggak diminta, salah siapa nggak ditanyain kan gitu. Padahal dia pinjem. Harusnya kan orang pinjem itu kan SD, sadar diri kan. Sadar diri harusnya. Minjem kok nggak tahu malu. Bal yarudduhu ajilan, akan tetapi seyogianya segera dikembalikan idza qadha hajatahu minhu, jika hajat dia terhadap kitab tersebut sudah selesai. Wala yajuzu ayyuslihahu, tidak diperbolehkan untuk membenarkan kandungan atau isi kitab, mengubah isi kitab yang dia pinjam, bi ghairi idni sahibihi, tanpa izin dari pemiliknya. Wala yuhshihi, tidak memberi footnote, catatan kaki, coret-coret. Wala yaktubu syai'an fi bayadi fawatihihi, tidak menuliskan sesuatu di lembaran putih di awal kitab. Nah, kan ada lembar putih kosong depan. Nah, kalau pinjem depan sini bersih, balik ya bersih. Pinjam depan sini bersih, balik-balik sudah ada gambar Tamiya, Beyblade, ada gambar tayonya. Enggak boleh kayak gitu. Wala khawatimihi, pun juga bagian belakang. Belakang ada lembar kosong putih, jangan
coret-coret, jangan digambar-gambar, gambar Dragon Ball, Son Goku, enggak boleh. Illa alima ridho sahibihi, kecuali kalau diketahui atau dia tahu keridhaan pemilik kitab tersebut. Tentunya kalau pinjam coret-coret ya jangan coret-coret yang ora genah dan enggak bermanfaat kayak gitu. Mungkin tulis ringkasan dari bab 8 apa, tulis itu kan. Yang punya nanti seneng karena ringkaskan kan gitu. Wala yusawwiduhu wala yu'iruhu ghairahu, tidak meminjamkan kepada orang lain kan. Wala yusawwidu itu sama ya, memberi catatan kurang lebih maknanya. Wala yu'iruhu ghairahu, pinjam dipinjamkan kepada orang lain. Kamu pernah kayak gitu? Pinjem gayung sama temen kan, ada temen pinjem ke kamu, yaudah nih nggak apa-apa, aku tadi udah minjem kok, tak pinjemkan kamu. Pinjem lagi, muter sampai begitu gayungnya pecah, yang punya nanya, mana gayung saya? Itu nih, lo kok pecah? Nggak tahu, bukan saya. Lo kok bukan kamu yang minjem? Tadi dipinjem sama itu. Tanya sama itu, enggak, bukan saya, tadi dipinjam. Muter-muter. Enggak boleh kayak gitu ya. Akad pinjam meminjam barang benda itu tidak boleh dipinjamkan tingkat kedua. Kalau kita yang minjam ya hanya kita yang boleh make, tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Wala yu'iruhu ghairahu wala yuti'uhu li ghairi daruratin, tidak menitipkannya tanpa ada keperluan atau kondisi yang darurat. Wala yansakhu minhu bi ghairi idni sahibihi, tidak menyalin dari kitab tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Wa idza nasakha minhu bi idni sahibihi, kalau dia menyalin dari kitab tersebut dengan izin pemiliknya, fala yaktubu minhu wal qirtasu fi batnihi, maka jangan menulis dari kitab tersebut sedangkan kertas yang dia pakai untuk nyalin ada di perut kitab. Paham maksudnya? Nih halaman B, halaman A, yang kita salin B, terus kertas yang kita pakai untuk nyalin kita taruh di atas kitab. Paham maksudnya? Nah gitu. Kalau mau nyalin ya kitab sendiri, kita punya alas sendiri. Kalau hari ini surah yang seperti ini jarang kita dapati, karena hari ini kan simpel dengan fotokopi. Itu nanti sama hukumnya. Kita tidak boleh memfotokopi kitab orang lain tanpa izin pemiliknya. Apalagi kalau difotokopi kan rawan rusak. Au ala kitabatihi. Au ala kitabati berarti ya bahkan di atasnya, kemudian kalau bahasa Jawa itu diblak. Diblak itu apa bahasa Indonesianya itu? Apa? Hah? Seblak. Jiplak. Ya itulah pokoknya lah. Kan ini tulisannya, kertas kosongnya tempel di atasnya, kemudian ngikuti hitam bawahnya. Biasanya dulu kalau pelajaran gambar pas SD saya sering kayak gitu. Kan? Biasanya cover buku tulis itu kan ada gambar-gambar ya. Dulu pas kecil seneng kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Wala yad'ul mihbaru ta'alaihi, tidak meletakkan tempat tinta di atas kitab. Tidak meletakkan tempat tinta di atas kitab. Ustadz itu pernah dulu ketika di Solo, ketika ngaji dengan salah seorang syekh dari Yaman, itu suatu ketika pernah ada yang meletakkan pensil, pulpen di atas Quran. Itu sama syekhnya langsung disembah, langsung diingatkan, tidak boleh, turunkan, kata, turunkan, tidak letakkan pulpen di atas Al-Quran. Apalagi hari ini para asatid yang pada sampai buku HP, ya itu boleh. HP paling bawah buku Al-Quran. Mana mantat HP-nya tat, nggak usah bawa HP gitu. Nah, gitu. Nah, termasuk penataan rak as
Yang ketiga, min kitabin ma'ahu, apabila dari kitab janganlah ditaruh di lantai dalam kondisi terbuka. Ya, tidak haram, tidak boleh meletakkan kitab di lantai dalam kondisi terbuka, baik untuk atau untuk belajar. Alas, cari meja, cari alat apapun sehingga kita tidak di bawah, tidak di lantai. Apalagi Al-Quran. Bilah mindalik, jangan sampai ada yang meletakkan Al-Quran di bawah, tapi kan murojaah sambil tidur enak. Tidak boleh, pokoknya tidak boleh ditaruh di lantai. Diletakkan di antara dua kitab, au syai'ai au kutub al-ma'rufah. Sil kutub al-ma'rufah itu bagi ada ya namanya, betul ya, kayak itu loh yang dipakai Rafli. Nah itu kan ya meja yang dipakai untuk baca, untuk itu. Kaila yasra'u ti'u habakihi, supaya taktik habak itu jilidannya tidak cepat rusak. Wa idza wada'aha fi makanin masfufatin faltakun ala karosi au tahtaha khosyab, diletakkan di tempat yang agak rendah, maka hendaknya ditaruh di atas kursi atau di bawahnya itu ada kayu, au nahwu yang jenisnya, tidak rata dengan lantai. Wala yadha'uha 'alal ardi kailatan dari au tab, tidak meletakkan kitab di tanah, di lantai. Tanah nempel dengan lantai, dengan tembok itu kan nanti cepat jamuran. Tanda itu jamuran, tabla itu basah. Tabla itu basah. Wa idza wada'aha syabin aw nahwihi ja'ala fawqaha wa tahtaha sunuha. Kalau kitab itu diletakkan di atas kayu yang sejenis, maka atas dan bawah hendaknya ditaruh sesuatu yang melindunginya, amma yusadimuha, yang menjadikan dia yusadim itu kan bertabrakan, berhimpitan, min haitin dengan tembok, aw ghairihi atau selainnya. Wa ra'il fi wad'il kutub, memperhatikan adab dalam meletakkan kitab, bi tibari ummiha, disesuaikan dengan ilmunya, jenis ilmunya, wa syarafiha kulinya, au sonnifiha atau sesuai dengan penulisnya, wa jalalatihim dan kemuliaan para penulisnya. Fadlul asyraf al kul, yang paling mulia ditaruh di rak paling atas. Tsumma yura'i tadrij, kemudian begitu berturut-turut sesuai dengan urutan. Fa in kana fiha mushafun ja'alahu 'alal kulli, mushafnya, kitab yang di situ ada Al-Qur'an, maka ditaruh di rak paling atas. Wal aula, yang lebih utama, fi khototin, hendaknya ditaruh khotoh, kulit yang ada resletingnya. Zat urwatin ismarin, yang ada ya tali pelindungnya. Awadin tohirin, atau yang suci, nadhifin bersih, fi sadril majlis, di tempat yang paling depan. Itu mushaf Al-Quran paling atas berarti. Tsumma kutubus sirfi, kemudian kitab-kitab hadis yang as-sirfi itu murni, matan, tanpa syarah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu baru di bawahnya mushaf. Tsumma tafsirul Quran, kemudian bawahnya tafsir Al-Quran. Tsumma tafsirul hadis, kemudian hadis. Tsumma usuluddin, kemudian usuluddin. Tsumma usulul fiqh, tsumma kutubul fiqh,
thumma nahwu, thumma sarfu, thumma asy'arul Arab, thumma al-arud. Kurang lebih urutannya seperti itu. Jadi kalau rak-rak kita Al-Quran itu belum paling atas, nanti harus segera rombak. Jadi Al-Quran taruh di rak yang paling atas. Jangan sampai Al-Quran ditaruh di bawah buku, bawah kitab. Apalagi kalau ditaruh di atas almari, ada Pepsodent, ada Ciptaden, ada shampoo, ada sabun. Nah itu diantara hal-hal yang bisa jadi menyebabkan berkah ilmu itu tidak turun kepada kita. Yang bagi seyogyanya ayatu basmal kitab alaihi, menulis nama kitab di atasnya, fi janibi akhiris safhat min asfal. Mungkin maksudnya di sebelah sininya ya, kalau kitabnya tebal, jadi ditulis nama kitabnya. Wa yaj'alu ra'sa hurufi hadhihi tarjama ila al-hasyiyati allati fiha al-basmalah. Wa faidatu hadhihi tarjama ma'rifatul kitab wa taisiru ikhraji min bainil kutub. Mudah memilah-milah kitab. Kalau ada judulnya, tampak judulnya atau tampak penulisnya, nanti kan ketika kita ngambil akan mudah. Kalau hari ini ya kitab-kitab itu kan sudah biasanya di bagian punggungnya sini sudah ada namanya lengkap dengan terbit dan penulisnya. Wa idza wada'al kitab takunil hasyiatul lati min jihatil basmalah wa awwalul kitab ilal fauq. Kalau nata berarti judulnya di atas. Kalau narok rak berarti posisinya gini. Paham? Tidak dibalik gini. Gitu ya. Kita nata uang aja kepalanya di atas kan. Masa nata kitab malah tidak dirapikan. Ya enggak ada yang pernah rapikan uang enggak? 2000-an tebel sampai 100 kan? Nah, itu kan dirapikan kan kepalanya taruh atas. Kan gitu. Wala yad'u tilqita'il kabir dawa tilqita'il saghir. Yang potongannya besar jangan di atas potongan yang kecil. Urutannya berarti ya yang besar atasnya yang kecil, jangan kecil di bawah. Wala yaj'alul kitab izanul karoris aw ghairiha wala yattakhidhu makhiddatan, tidak menjadikan kitab sebagai bantal. Kitab malah dijadikan sebagai bantal, buku tulis, buku pelajaran yang kamu jadikan tempat untuk nyimpan ilmu malah kamu jadikan sebagai bantal. Nah, itu tidak boleh. Wala mirwahatan, dijadikan sebagai kipas. Pernah saya kipasan pakai kitab? Tidak boleh, haram, tidak boleh. Wala yu'limu maksudnya ngasih tanda batasan. Ngasih tanda batasan belajarnya sampai halaman 70 misalkan. Nah, ngasih batasan wala yu'limu bi'udin, dengan ud itu apa sih? Ranting pohon. Au'in jafin, atau dengan sesuatu yang kering. Bal biwarokin, hendaknya ketika ngasih tanda dengan kertas. Hari ini kan ada itu kan yang dibuat bentuk warna-warna itu kan, diambil terus ditempel. Nah, kalau punya dana beli itu lebih baik. Kalau enggak punya ya sudah, buku tulis itu yang bagian tengah kamu copot aja, kamu lipet-lipet bentuk bagus, terus taruh, membuat batas di kitab. Kalau enggak ada ya sudah, diingat-ingat aja halaman berapa, 70 kan gitu. Wala yatwi hasyiyatahu, tidak menekuk bagian bawahnya. Hasyiatal waraqah au zawiyatiha, bagian bawah atau bagian pojok. Jangan ditekuk. Biasanya untuk mendai kan, kalau enggak punya alat kan digitukan. Nah, itu enggak boleh. Ar-rabi'u, yang keempat, idasta'ara kitaban, kalau meminjam kitab, awish tarahu, kitab, tafaqqada, memeriksa, awalahu, bagian depannya, wa akhirahu, dan bagian akhirnya, wa wasatahu, dan bagian tengah.
diperiksa ketika beli kitab, beli buku itu periksa depannya diperiksa, kan? Belakang, tengah diperiksa. Wa tartiba abwabihi, apa urutan bab-babnya dilihat bagus ndak. Wa qararisihi, halamannya. Wa tasfahu awraqahu, apa membolak-balik melihat-lihat kertasnya. Yang paling nyaman enak dipandang dibaca itu ya kitab kuning itu. Kitab kuning itu dibaca itu ndak cepat lelah. Cepat lelah. Ya, lelah itu kalau buremnya tulisannya enggak jelas. Nah, itu nanti cepat. Putih juga sebenarnya kalau lama bacanya dan biasa juga cepat lelah nanti di mata. Al-khamis, yang kelima, yang terakhir. Idza nasakha syai'an min kutubil ulumi syar'iyyati, apabila nyalin mencatat sesuatu dari kitab-kitab ilmu syar'i, bagi seyogianya ayyakuna ala taharatin, dalam kondisi suci. Dalam kondisi suci ini juga sudah sering dan pernah kita ingatkan, hendaknya kita sebagai para thalabatul ilmi menjaga kesucian kita. Batal wudu. Mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Tahiral badani wasiyab, badan dan pakaiannya dalam kondisi suci. Bihabrin tahirin, dengan tinta yang suci. Emangnya ada tinta yang tidak suci, tak? Nah, tinta yang ada di ikan nus, cumi, itu suci apa najis? Ayo. Tintanya cumi-cumi itu najis apa suci? Sebagian ulama mengatakan suci, sebagian ada yang berpendapat dia najis, tidak suci. Kan gitu. Wa yabtadi'u kulla kitabin, memulai setiap kitab, bi kitabati, dengan menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Fa in kanal kitabu mabdu'an bi khutbatin, kalau kitab itu dimulai dengan sebuah khutbah, tatadammanu, yang memuat hamdallahi ta'ala, memuji kepada Allah, wassalam ala rasulihi, salat dan salam kepada Allah, kata bahwa ba'dal basmalah, maka ditulis setelah basmalah. Misalkan kita mau menyalin satu kitab itu ada innal hamdalillah sholatu wassalamu ala rasulillah, maka catatnya bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian disalin yang ada di kitab tersebut. Wa kadzalika yaf'alu fi akhiril kitab wa akhiri kulli juz'in minhu, demikian pula melakukan yang seperti itu di setiap penghujung kitab atau penghujung juz dari kitab. Kalau misalkan ada 5 jilid, 4 jilid kan. Wa ba'da ma yaktubu akhirul juz'il awal wa tsani, mathalan yaktubu, setelah di ujung juz pertama atau juz kedua menulis wa yatluhu kadza wa kadza, untuk menunjukkan bahwa belum selesai, masih ada lanjutnya. Illam yukmilil kitab, kalau kitab tersebut belum sempurna. Wa yaktubu idza kamula, menuliskan apabila telah sempurna, tammal kitabul fulani, telah selesai penyalinan kitab apa gitu, disebutkan nama kitabnya. Wa fi dzalika fawaid katsirah, pada yang demikian itu ada banyak faidah. Wa yukrahu, dimakruhkan, fi misli Abdillah wa Abdurrahman bin fulan, ketika mencatat nama Abdullah atau Abdurrahman bin fulan, wa kullu ismin mudhofin ilallah, dan setiap nama yang diidhofahkan kepada lafal Allah, kitabatu abdu akhiras satri, menulis kata abdu di ujung baris, wasmullah ma'abni fulan awwalal akhir, awwalal akhir, kemudian menuliskan nama Allah dan bin fulan di baris yang berikutnya. Maksudnya gini, kalau kita nulis kan ada beberapa baris ya. Ketika misalkan kita sampai pada Abdullah bin fulan, maka kita tidak boleh nulis
di ujung sini abdu, Allahnya di awal baris. Allah bin fulan di awal baris. Paham maksudnya ya? Jadi sekalian abdunya di bawah. Jangan dipotong abdu kemudian Allah bin fulannya di awal baris. Paham ya? Ya seperti itu. Kalau hari ini ngetik pakai Microsoft Word, insya Allah ndak akan kejadian seperti itu. Karena abdu ndak dispasi, Abdullah kan ndak dispasi. Sehingga kalau misalkan dia sampai di ujung, mesti dia abdunya ikut turun otomatis. Nah, kalau pakai Microsoft Word biasanya seperti itu. Yang penting tidak dispasi. Kalau dispasi nanti bisa pisah dia, abdunya sendiri, Allahnya sendiri tulisannya. Bal aujaba ba'dul ulama istinaba dzalika, bahkan sebagian ulama mewajibkan yang demikian itu. Wa kadza demikian pula yukrahu dimakruhkan fi Rasulillah ayang tuba rasulu akhirahu wa Allah awalahu. Rasulullah juga sama. Rasul di ujung baris, Allahnya di awal baris. Nah, Rasulullah itu jadi satu. Jangan dipisah. Wa kadza kullu ma asbaha dzalika minal muhimatil mustabsyaati ka ayaktuba qatil bin Sofiyah finnar fi akhir satri. Demikian pula nama-nama atau tulisan-tulisan lain yang serupa dengan ini. Seperti misalkan contoh qatilu ibni Sofiyah finnar, pembunuh anak Sofiyah di neraka. Itu disambung, jangan dipisah. Kalau dipisah, ujung baris qatil Ibnu Sofiyah finnar, yang dimaksud sebenarnya yang di neraka itu pembunuhnya Ibnu Sofiyah, tapi karena dipisah akhirnya kan kemudian anaknya Sofiyah di neraka, kan gitu. Au yaktub faqala min qawlihi fi hadithi syaribil khamri faqala Umar akhzahumullah akhirahu wa Umar wa ma ba'dahu awalahu, kan gitu. Ya, ini contoh-contoh yang nanti kalau kita mencatat atau menulis, nanti adab-adab seperti ini juga harus kita perhatikan. Wala yukrahu faslul mutadayyifaini idza lam yakun mithlu dzalika. Tidak dimakruhkan memisahkan dua idhofah apabila tidak seperti yang tadi disebutkan contoh-contohnya. Seperti misalkan subhanallah, itu tidak masalah. Walakin jam'uhuma fi satrin aula, tapi menjadikan tulisan subhanallah di satu baris itu lebih utama, lebih baik, tidak dipisah. Wa kullama kataba ismallahi ta'ala, setiap menulis nama Allah maka adba'ahu bitta'zim, diiringi dengan ta'zim, mislu ta'ala, Allah ta'ala, au subhanahu wa ta'ala, au azza wa jalla wa ta'ala, au jalla dzikruhu, au tabaraka ismuhu, au jallat azamatuhu, wa au ma asbaha dzalika, atau yang serupa dengan itu. Intinya kalau nulis nama Allah hendaknya setelahnya dikasih agungan. Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, Allah jalla jalaluhu, dan lain sebagainya. Jangan hanya Allah saja. Wa kullama kataba isman Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ba'dahu as-salatu wassalamu alaihi. Setiap menulis nama Nabi maka setelahnya ditulis salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditulis. Wa jarat adatus salaf wal khalaf bi kitabati sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi kebiasaan salaf dan khalaf menulis sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngetik di Microsoft Word nanti ada shortcutnya. Ada shortcutnya untuk menulis sallallahu alaihi wasallam. Lengkap itu, tapi nanti dia jadi satu, sallallahu alaihi wasallam. Ini saya catat nih faedah dari Ustaz Setyo Nugroho dulu. LC pakainya font namanya Golden Lotus, nanti Shift plus O. Shift plus O, nanti otomatis dia pakai sallallahu alaihi wasallam yang jadi satu itu loh, yang jadi satu. Wa la'alla dzalika liqasdi muwafaqatil amri fi qoulihi ta'ala sallallahu alaihi wasallimu taslima al-ahzab 56. Bisa jadi yang demikian itu adalah dimaksudkan untuk menepati perintah Allah sallu alaihi wasallimu
taslima. Wala yakhtasiru sholata fil kitabah, tidak meringkas menyingkat sholawat dalam penulisan. Walau waqa'atis sholatu miraran, meskipun berulang-ulang. Kama yaf'alu ba'dul mahrumin, sebagaimana dilakukan oleh mereka yang diharamkan atau dihalangi dari rahmat Allah. Fayaktubu shol'am, singkatan dari sallallahu alaihi wasallam, ditulis shod lam ain mim, atau hanya ditulis shod mim sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu dzalika ghairu laikin bihaqqihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ya SAW enggak boleh, atau SWT, nah itu enggak boleh, ditulis lengkap sallallahu alaihi wasallam. Wa idza marra bi dzikri sahabi kataba radhiyallahu anhu, kalau melewati penyebutan nama sahabat maka ditulis radhiyallahu anhu. Fa in kana sahabiyan ibni sahabiyin, kalau sahabat itu adalah anak dari seorang sahabat maka ditulis radhiyallahu anhuma, seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, karena Abdullah ya sahabat, Umar juga sahabat. Wa kullama marra bi dzikri ahadin minas salafil akhyar, setiap kali melewati penyebutan salah seorang di antara para salaf pilihan, wal ulama il abrar, dan para ulama yang baik, fa'ala dzalika au kataba rahmatullahi alaihi, maka melakukan yang demikian, menuliskan radhiyallahu anhu atau menulis rahmatullahi alaihi atau rahimahullah. Wala siyama al a'immatul a'lam wa hudatul Islam, terutama adalah para imam besar dan para ulama yang menunjukkan atau membimbing umat Islam. Wa yaktubu kulla hadza wa illam yakun maktuban fil asli alladzi yunqalu minhu, semua ini ditulis meskipun di nuskhah aslinya tidak ada. Kan ini kan tadi babnya kan menyalin, yang disalin tidak ada sallallahu alaihi wasallam, tidak ada subhanahu wa ta'ala, tidak ada radhiyallahu anhu, maka ketika kita menyalin tetap ditulis sebagai bentuk adab kita. Fa inna hadza laisa riwayatan wa innama huwa du'a, karena penulisan doa-doa apa ini tadi itu bukan riwayat tapi doa. Wa yambaghi lil qari'i, seyogyanya bagi pembaca kitab, ayyaqra'a kullama dzukira, membaca semua yang disebutkan itu tadi. Wa illam yakun madhkuran, meskipun tidak disebutkan dalam kitab atau buku tersebut, fil asli alladzi yaqra'u minhu. Wala yas'amu min takarruri dzalika, hendaknya wala yas'am, tidak bosan terhadap yang demikian itu meskipun berulang-ulang. Fa inna fi hadza khairan 'aziman wa fadlan jasiman, pada yang demikian ini ada kebaikan yang agung dan keutamaan yang besar. Tammal kitabu al-mausum bi adabil alim wal muta'allim, selesai sempurna kitab ini yang dinamakan dengan adabul alim wal muta'allim. Wa wafaqal faraq min jam'ihi, bertepatan penyelesaian kitab ini sabihata yaumil ahad, hari Ahad pagi, Itsnain hari Senin, Itsnain wa Ishrin tanggal 21, Jamaditsaniyah Jumaditsani, sanata pada tahun alfun wa salasumi'atin wa salasu wa arba'ina min hijrati sayyidil mursalina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahun 1343 Hijriyah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab, wa ilaihil marja' wal ma'ab. Alhamdulillah. Khadilah sadidah khadid talabah arsyadnya arsyadakum ta'ala, alhamdulillah telah kita selesaikan kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Ingat, selesai kitab jangan kemudian selesai juga ilmunya. Selesai membaca jangan pula selesai ilmunya. Mudzakarah harus terus dilakukan, murojaah harus terus dikerjakan. Sebagai bentuk antisipasi, kajian-kajian kita dari awal sudah kita rekam, maka nanti
untuk mudzakarah, untuk murojaah bisa lebih mudah. Nanti bisa di-download versi video atau versi MP3-nya, nanti bisa dimasukkan ke dalam musik box, dalam HP dan lain sebagainya, sehingga nanti untuk murojaah akan lebih mudah. Begitu ikhwati fillah, arsyadani wa arsyadakumullah taala. Kembali kita doakan diri kita supaya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan ilmu, di atas Islam, di atas iman. Semoga kita semuanya diberikan kematian dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pula kedua orang tua kita semoga mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, kemudahan dalam seluruh urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita doakan para ustadz kita, guru-guru kita, dan siapapun yang pernah mendidik kita, seberapapun pendidikan yang diberikan, semoga semua jasa-jasa beliau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik. Kita doakan setiap orang yang wakaf, infak, sedekah untuk berdirinya Masjid Al-Ikhlas Kembang ini dan lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Yayasan Al-Ikhlas, semoga semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga siapapun yang ikut andil dalam terlaksananya majelis ilmu ini, semoga semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap, kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya nanti dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.